Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan tugas saya mengenai observasi anak berkebutuhan khusus yang telah saya lakukan. Video ini saya buat dan saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan inklusi kelas 7A yang diapu oleh Ibu dosen Eka Saristianingsih, SPD MPD. Sebelum saya memaparkan lebih jauh, perkenalkanlah terlebih dahulu nama saya Ani Wahyuni, NPM 18120268. Bab pertama. Di bab pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas anak. Nah, kemarin saya telah observasi dan wawancara salah satu narasumber saya yang kebetulan ada di dekat rumah saya, dan kebetulan anak itu seorang anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan mengenalkan identitas anak tersebut. Saya telah mewawancarai anak yang bernama Siti Konia, jenis kelamin perempuan, usia 12 tahun, alamat Jalan Ki Godek, RT 1, RW 5, Desa Gaji, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk riwayat sejarah keluarga sendiri, dari hasil wawancara saya bersama kedua orang tua anak berkebutuhan khusus yang telah saya observasi dan wawancarai, mereka mengatakan bahwa tidak adanya garis keturunan berkebutuhan khusus. Jadi, adik Siti Konia ini bukan seorang anak berkebutuhan khusus dari hasil keturunan silsilah keluarga. Bab 2. Di bab 2 kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis perkembangan anak. Untuk analisis perkembangan anak sendiri, yang pertama saya akan membahas mengenai perkembangan anak yang tidak sesuai dengan kenormalan di usianya. Nah, kemarin saya telah observasi dan wawancara kedua orang tua adik Siti Konia ini. Hasil dari observasi dan wawancara saya yaitu perkembangan yang dialami adik Siti Konia yang sudah berusia 12 tahun tidak sesuai dengan anak pada usianya. Yang mana anak pada usia di 12 tahun mereka sudah bisa berpikir kritis, akan tetapi adik Siti Konia ini belum bisa. Dan menurut saya, menurut observasi saya dan pengamatan saya, di usia 12 tahun saat ini adik Siti Konia perkembangan kognitifnya seperti anak usia 6-7 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kebiasaan anak yang tidak biasa. Setelah saya wawancara dan observasi dan setelah saya menanyakan ke beberapa masyarakat, tetangga, dan teman-teman adik Siti Konia ini, saya mendapatkan bahwasannya kebiasaan adik Siti Konia ini yang tidak biasa yaitu dia sering melakukan kegiatan yang dia sukai. Misalnya, ketika dia pergi ke sekolah dan mengikuti pembelajaran, guru memberikan arahan untuk peserta didik menulis, akan tetapi adik Siti Konia tidak mengikuti arahan tersebut, dan adik Siti Konia ini malah melakukan hal-hal sesuka hatinya seperti bernyanyi, berjalan-jalan di dalam kelas, seperti itu. Selanjutnya, kebiasaan yang tidak biasa yang dilakukan oleh adik Siti Konia ini, dia sering berdengung dan melamung serta berbicara sendiri gitu. Itu menurut tetangga dan masyarakat serta teman-teman adik Siti Konia. Untuk selanjutnya yaitu jenis tingkatan ABK atau APP anak. Nah, di sini adik Siti Konia ini merupakan anak berkebutuhan khusus. Jenis anak berkebutuhan khusus yang dialami oleh adik Siti Konia ini yaitu anak berkesulitan belajar spesifik. Karena menurut saya adik Siti Konia ini memiliki IQ yang di bawah standar. Jadi bisa dikatakan adik Siti Konia merupakan anak berkebutuhan khusus yang berjenis anak berkesulitan belajar spesifik. Bab 3. Nah, di bab 3 kali ini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan di lingkungan. Oke, yang pertama perlakuan di lingkungan keluarga.
Dari hasil observasi saya dan wawancara saya terhadap kedua orang tua adik Siti Qoniah ini, perlakuan orang tua kepada adik Siti Qoniah tidak berbeda dari saudara yang lain. Orang tua tidak membeda-bedakan dalam memberi cinta dan kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Jadi orang tua adik Siti Qoniah ini tidak membedakan dia sama kakak atau adik-adiknya. Jadi orang tua adik Siti Qoniah ini membagi sama rata kasih sayang mereka kepada anak-anak mereka. Nah, selanjutnya itu ada perlakuan di lingkungan sekolah. Di sini saya telah mewawancarai kedua orang tua adik Siti Qoniah dan salah satu teman adik Siti Qoniah, dan saya mendapatkan bahwasannya di lingkungan sekolah adik Siti Qoniah dapat diterima. Dari guru tidak membeda-bedakan siswanya, teman-temannya juga mau bermain dengan adik Siti Qoniah. Jadi dapat saya jelaskan atau dapat saya sampaikan bahwasannya di lingkungan sekolah yang adik Siti Qoniah tempati tidak membeda-bedakan adik Siti Qoniah. Para guru di sana memperlakukan adik Siti Qoniah seperti siswa normal pada umumnya, dan mereka tidak menganggap bahwa adik Siti Qoniah ini mempunyai atau merupakan anak berkebutuhan khusus, serta teman-teman adik Siti Qoniah ini juga tidak mengucilkan adik Siti Qoniah. Mereka masih mau bermain dengan adik Siti Qoniah. Di bab 4. Nah, di bab 4 kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan saya yaitu kesimpulan yang saya dapatkan setelah melakukan wawancara beserta observasi kepada kedua orang tua adik Siti Qoniah dan adik Siti Qoniah sendiri, saya mendapatkan bahwasannya adik Siti Qoniah merupakan seorang anak berkebutuhan khusus yang berusia 12 tahun. Adik Siti Qoniah seorang anak berkebutuhan khusus berjenis anak berkesulitan belajar spesifik. Di usia 12 tahun, perkembangan kognitif adik Siti Qoniah ini tidak seperti anak pada usianya, yang mana di usia 12 tahun anak pada usianya mereka bisa melakukan berpikir kritis, bisa diajak diskusi dan lain sebagainya. Akan tetapi di usia 12 tahun dan yang dialami oleh adik Siti Qoniah ini, kognitifnya mohon maaf tidak seperti anak pada biasanya, karena menurut saya ada keterlambatan perkembangan kognitif pada adik Siti Qoniah yang mengakibatkan adik Siti Qoniah belum bisa berpikir kritis pada anak-anak umumnya di usia 12 tahun. Nah, untuk saran sendiri, menurut saya, saran saya kepada orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus harus menyayangi mereka selayaknya anak normal pada umumnya, dan jangan membeda-bedakan kasih sayang, sebab anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kelebihan dan kekurangan itu dari Tuhan, jadi kita sebagai umatnya wajib mensyukurinya. Kepada adik-adik atau teman-teman yang ada di luaran sana yang memiliki teman atau sepupu anak berkebutuhan khusus, jangan dikucilkan, karena kalau disuruh milih mereka tidak mau memiliki atau mau menjadi anak berkebutuhan khusus. Kalau disuruh memilih, mereka pasti ingin menjadi anak normal pada umumnya. Jadi buat orang tua, teman-teman, dan adik-adik semuanya, jika kalian memiliki anak, saudara, teman, dan lain sebagainya, yang mana anak tersebut adalah seorang anak berkebutuhan khusus, minta tolong jangan dikucilkan. Anggap saja mereka seperti anak normal pada umumnya ya. Mungkin kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata saya ada yang salah dan kurang berkenan bagi kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.